saat di depan rumah. Astagfirullah mas. Mas kok nggak siap-siap sih berangkat kerja? Ini lo udah jam berapa mas? Kok ya sabar gitu loh dek. Kamu itu gak lihat apa mas tuh lagi ngasih makan burung peliharaan mas ini? Ngasih makan kok lama banget sih? Lagian ya semenjak mas beli burung untuk dipelihara, mas itu selalu aja nggak peduli sama yang lain. Berangkat kerja sering telat, pengeluaran jadi boros. Udahlah, kamu nih pagi-pagi gak usah ngajakin ribut ngapa. Lagian kan ini hobi baru mas, harusnya kamu itu mendukung dong. Masih mending loh hobi mas ini cuma pelihara burung, bukan selingkuh. Mas kok ngomong gitu sih? Jangan-jangan mas berniat mau selingkuh ya? Ya enggak lah, susah banget sih ngomong sama kamu ini dedek. Lebih susah ngomongin mas ya, supaya nggak berlebihan kalau melihara burung. Udahlah, itu burungnya dijual aja. Mas ganti hobi baru yang lain. Enak aja, ya nggak mau lah. Kamu kira ganti hobi itu semudah itu apa? Kalau mas nggak mau disuruh untuk ganti hobi, ya udah mas batasin dong. Jangan berlebihan kalau melihara burung. Jangan sampai bikin mas lupa segalanya. Lihat nih, udah jam segini. Udah buruan mas, siap-siap berangkat kerja. Kamu nih nggak bisa sabar banget ya. Ini loh mas itu mau ngasih minum dulu untuk burung peliharaan mas. Ribet banget sih, dari tadi ngasih makan dan ngasih minum nggak selesai-selesai. Kalau kamu itu masih ngomel-ngomel, mas itu nggak bakal berangkat kerja nih. Sakit tau nggak kuping mas itu dengerin omelan kamu terus tiap hari. Ya jangan gitu lah mas. Nanti kalau mas nggak kerja, kita nggak bisa dapat uang dan nggak bisa menuhin kebutuhan sehari-hari. Mas ini gimana sih? Udah kamu diem aja, jangan kebanyakan ngomel. Sebentar lagi juga selesai nih. Mas itu ngasih makan dan juga ngasih minum peliharaan burung mas ini. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Abis itu mas langsung siap-siap dan berangkat kerja. Aku mau ke tukang sayur dulu. Ya kamu tenang aja. Udah mending kamu itu langsung belanja sana ke tukang sayur. Ani pun kemudian berbelanja ke tukang sayur. Loh, ini tukang sayurnya kemana ya? Biasanya kan ngetem di sini. Apa jangan-jangan belum datang? Atau udah pergi? Itu bukannya Bu Wiwin ya? Kayaknya dia abis belanja sayuran gak sih itu? Aku tanya dia aja deh. Siapa tahu gitu dia tahu kemana tukang sayur pergi. Bu Wiwin, abis belanja sayuran ya Bu? Ani, iya nih saya abis belanja sayuran. Wah, Ibu belanja sayuran di mana? Saya juga mau belanja sayuran nih Bu. Cuma tukang sayurnya kok nggak ngetem di sini lagi ya Bu? Saya belinya di tukang sayur biasa. Cuma sekarang tukang sayurnya itu pindah tempat ngetem. Jadi di depan gang sana. Ini loh, saya barusan aja dari sana. Wah, pantesan aja. Tapi emangnya kenapa Bu? Kok tukang sayurnya pindah ngetem? Saya juga nggak tahu sih. Oh iya, ngomong-ngomong sekarang suami kamu itu suka melihara burung ya? Iya Bu Wiwin, bener banget. Bu Wiwin kok bisa tahu? Iya, tadi pas saya lewat rumah kamu, saya ngelihat suami kamu lagi ngasih makan dan juga ngasih minum burung peliharaannya. Kalau boleh saya kasih saran, kamu tuh mending suruh suami kamu untuk berhenti melihara burung. Loh, emangnya kenapa Bu? Bahaya tahu kalau punya suami yang hobi melihara burung, bisa lupa segalanya. Nanti yang diurusin cuma burung doang. Iya Bu, suami saya aja sekarang udah berlebihan banget. Dia loh lebih mentingin ngasih makan dan juga ngasih minum burung daripada siap-siap berangkat kerja. Dan juga pengeluarannya makin boros Bu, untuk beli sangkar burung lah, beli makan dan minum burung lah, dan juga untuk beli perawatan-perawatan yang lain. Nah, berarti suami kamu itu udah kena tuh. Buruan dikasih tahu untuk berhenti. Soalnya kalau udah kecanduan bisa lebih bahaya loh. Udah saya omongin Bu, tapi suami saya masih kekeh untuk melihara burung. Tapi nanti saya coba omongin lagi deh. Makasih loh Bu atas informasi dan juga sarannya. Kalau begitu saya permisi dulu ya mau beli sayuran. Iya ya, sama-sama. Dengan rasa gelisah Ani pun belanja di tukang sayur. Mbak Ani, kenapa toh? Kok milih-milih sayuran sambil gelisah gitu? Ini Pak, saya kepikiran omongan Bu Wiwin tadi. Tadi kan saya sempat ngobrol dan ketemu sama dia. Emangnya Bu Wiwin ngomongin apa sama Mbak Ani? Jadi Bu Wiwin tuh ngasih saran supaya suami saya itu berhenti aja gitu melihara burungnya. Soalnya kan sekarang suami saya lagi hobi tuh melihara burung. Katanya Bu Wiwin,
Orang yang udah kecanduan melihara burung tuh bisa bahaya. Dan emang sih Pak, sekarang suami saya lebih mentingin melihara burung daripada siap-siap untuk berangkat kerja. Apalagi pengeluaran uang pun semakin boros. Oh alah, jadi begitu. Tapi emang bener apa yang dibilang sama Bu Wiwin. Itu suami Mbak Ani tuh emang udah kena itu. Mending langsung disuruh berhenti aja Mbak. Bisa bahaya kalau diterusin. Dulu juga saya pernah kecanduan tahu Mbak, hobi melihara burung gitu. Loh iya Kak Pak, gimana tuh ceritanya? Ya intinya saya bener-bener kecanduan melihara burung Mbak. Sampai saya berhenti kerja dan juga jualin barang-barang di rumah untuk bisa beli burung. Bahkan saya itu main burung sampai lupa waktu loh. Astagfirullah, sampai segitunya Pak. Terus sekarang Bapak masih kecanduan kah melihara burung? Alhamdulillah, enggak Mbak. Itu semua berkat istri saya yang pengertian dan juga mau menyadarkan saya. Akhirnya ya saya sadar dan saya memutuskan untuk berhenti memelihara burung. Masya Allah, mantap banget istri Bapak. Berarti ini saya harus tanya istri Bapak nih supaya bisa menyadarkan suami saya juga. Mbak, istri saya kan udah meninggal. Astagfirullahalazim. Maaf ya Pak, saya kelupaan. Ya Mbak Ani, nggak apa-apa. Keesokan harinya, Dek, sini dulu, sini dulu. Ada apa Thomas? Masih pagi-pagi gini udah manggil aja. Ini loh dek, burung peliharaan mas kok nggak ada ya? Nggak tahu Mas. Palingan juga dicuri sama orang. Nggak mungkin lah dek, dicuri. Orang mas taruh dalam rumah kok. Kamu jujur deh, kamu kemana ini burung peliharaan punya mas ini? Nggak tahu Mas, aku kan nggak ngurusin peliharaan burung kamu itu. Mas kenapa malah nanya ke aku sih? Nggak mungkin kamu nggak tahu. Kamu jujur dek, kamu itu kemanain burung peliharaan punya mas ini? Oh, apa kamu mau mas rusakin barang-barang di dalam rumah dulu, baru kamu mengaku? Astagfirullah, Mas kok segitunya sih? Iya, aku ngaku. Aku udah jual burung peliharaan punya Mas itu. Istri kurang ajar ya, berani-beraninya kamu itu ngejual peliharaan burung kesayangan punya emas. Mas, kok jahat banget sih sampai nampar aku? Aku tuh ya Mas ngelakuin hal itu supaya Mas berhenti pelihara burung. Aku takut Mas itu kecanduan, punya hobi pelihara burung. Itu bahaya loh Mas. Alasan kamu tuh nggak masuk akal tahu nggak sih? Nggak ada salahnya loh dek memelihara burung ataupun nanti bakal kecanduan juga. Kan cuma melihara burung doang, bukan melihara selingkuhan. Tapi Mas, kalau sampai kecanduan melihara burung itu bahaya banget. Bahaya dari mana coba? Orang cuma melihara burung. Udah, nggak usah kebanyakan ngomong. Sebagai hukuman, kamu udah ngejual burung peliharaan mas itu bakal pakai semua uang tabungan kita untuk membeli peliharaan burung baru. Astagfirullah, gak bisa gitu lah Mas. Uang tabungan kita kan untuk beli mobil. Mas loh yang udah janji. Bodoh amat, salah sendiri kamu itu udah berani-berani ngejual burung peliharaan mas. Mas itu mau beli burung peliharaan yang lebih banyak pakai semua uang tabungan kita. Mas jangan. Duh ya ampun, kenapa semuanya jadi gini sih? Aku kira dengan ngejual burung peliharaan Mas Farid bakal menyelesaikan semuanya. Ternyata malah ngebuat masalahnya lebih besar. Tapi kok Mas Farid tega banget ya pakai uang tabungan aku sama dia cuman untuk beli burung peliharaan. siang harinya Farid pun pulang dengan membawa banyak burung peliharaan yang baru ia beli. Ya ampun Mas, banyak banget burung peliharaan yang Mas beli. Iyalah, ini semua kan pakai seluruh tabungan kita selama ini. Tentu aja banyak dong burung peliharaan yang bisa mas beli. Jadi Mas beneran tega pakai seluruh tabungan kita cuma buat beli burung peliharaan ini semua. Iyalah, kamu aja tega tiba-tiba ngejual burung peliharaan punya mas. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh tukang sayur. Wah, ini kok peliharaan burung punya Mas Farid makin banyak aja. Iya dong Pak Irwan, soalnya ini saya itu habis beli lagi. Emangnya nggak sayang Mas uangnya untuk beli burung peliharaan sebanyak ini? Dan Mbak Ani kok ngebolehin sih suaminya ngebeli burung peliharaan sebanyak ini? Bukannya katanya Mbak Ani mau ngebuat suaminya itu berhenti pelihara burung, Mbak? Iya Pak, cuma mungkin cara saya salah dengan ngejual burung peliharaan yang pertama punya suami saya. Hal itu ngebuat suami saya marah dan make semua tabungan kita untuk membeli burung peliharaan baru. Astagfirullahaladzim Mas Farid, kok tega banget sih pakai uang tabungan untuk beli peliharaan burung kayak gini doang? Pak Irwan gak usah ikut campur ya. Pak Irwan itu cuma tukang sayur yang gak ada hubungannya sama kami. Udah mending Pak Irwan itu pergi sebelum saya berbuat kasar nih ya sama Pak Irwan. Ya ampun, jadi kasihan deh sama Mbak Ani. Ya udah kalau begitu saya permisi dulu ya. Pada malam harinya, Duh ya ampun, tiba-tiba badanku kok menggigil gini ya. Mana demam lagi.
Tapi aku baru sadar, Mas Farid kok nggak ada ya? Dia pergi kemana coba? Mas Farid. Duh, apa jangan-jangan Mas Farid pergi ya? Tapi kok dia nggak ngasih tahu aku sih kalau pergi? Apalagi malam-malam gini. Aku telepon aja deh. Soalnya badanku rasanya nggak enak banget, menggigil dan juga demam. Angkat dong Mas. Alhamdulillah, akhirnya diangkat juga. Halo, assalamualaikum Mas. Mas Farid di mana toh? Kok pergi malam-malam gini nggak bilang sama aku? Waalaikumsalam. Ya ampun, kamu kan tadi udah tidur. Jadi ya ngapain bilang-bilang sama kamu? Lagian Mas itu cuma pergi ke rumah teman sebentar. Lagi mau tukeran burung peliharaan ini. Mas masih ngurusin burung peliharaan Mas malam-malam gini. Mas, aku tuh menggigil dan demam Mas. Cepetan pulang, terus bawa aku ke rumah sakit. Kamu tuh nggak usah alay deh dan berlebihan. Menggigil dan demam aja minta dibawa ke rumah sakit. Mas itu lagi nggak bisa buru-buru pulang. Soalnya ini lagi pilih-pilih untuk tukeran burung peliharaan. Mas kok jahat banget sih? Aku sakit loh Mas. Kenapa Mas? Mas lebih mikirin burung peliharaan Mas dan gak mau bawa aku ke rumah sakit. Udahlah, kamu itu jangan ngajakin ribut. Nggak enak tahu nggak didengar sama teman Mas. Udah ya, nanti Mas pulang. Mas beliin obat di warung aja. Mas patiin dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, kenapa ya aku punya suami kayak begitu? Dia lebih mentingin burung peliharaannya loh dibanding aku yang lagi sakit. Duh, mana badanku rasanya nambah menggigil dan nambah demam. Aku minta tolong ke siapa ya? Oh iya, aku telepon Bu Wiwin aja deh untuk minta tolong. Karena nomor orang sini yang aku punya cuma nomor Bu Wiwin. Pada akhirnya Farid pulang ke rumah pada pagi hari. Ia bahkan lupa membelikan obat untuk sang istri. Loh, kok ada Wiwin di dalam rumah saya? Bu Wiwin mencuri ya? Enak aja, nggak usah asal tuduh ya. Saya itu kesini mau ngambil barang-barang istri kamu untuk dibawa ke rumah sakit. Kamu nih bener-bener nggak becus ya jadi suami. Bisa-bisanya loh istri kamu sakit malah ditinggal di rumah sendirian. Untung aja semalam saya belum tidur. Jadi saya bisa angkat telepon istri kamu yang minta tolong bawa dia ke rumah sakit. Apa? Istri saya dibawa ke rumah sakit? Kenapa ibu nggak ngabari saya? Asal banget sih bawa-bawa istri orang ke rumah sakit tanpa izin. Otak kamu tuh rusak ya? Saya loh mencoba menghubungi nomor kamu tapi nggak diangkat-angkat. Makanya mikir. Dan kalau nunggu izin kamu yang ada, istri kamu itu makin sakit. Kamu nggak tahu kan istri kamu itu kena DBD? Ya ampun, ternyata cuma kena DBD doang. Itu mah ringan sakitnya. Benar-benar keterlaluan ya kamu jadi suami. Saya jadi kasihan deh sama si Ani. Bisa-bisanya dia punya suami kayak kamu. Kurang ajar ya ibu, berani-beraninya nampar saya. Udah, mending ibu tuh pergi dari sini. Saya tuh mau ngurusin peliharaan burung saya aja dulu. Astagfirullahalazim. Farid, seharusnya kamu tuh langsung ke rumah sakit buat ngurusin istri kamu. Bukan malah ngurusin peliharaan burung. Otak sama hati kamu tuh kemana sih? Nggak dipakai ya? Gak usah banyak omong Bu Wiwin. Saya tuh bilang pergi ya pergi. Dan gak usah ikut campur deh urusan keluarga saya. Suka-suka saya dong. Mau langsung ke rumah sakit atau nanti. Udah buruan pergi. Saya mau ngurusin burung peliharaan saya dulu. Setelah itu baru saya ke rumah sakit. Kalau nggak lupa. Bu Wiwin yang emosi pun langsung pergi ke rumah sakit untuk mengurus Ani. Loh, Pak Irwan? Pak Irwan ngapain di rumah sakit? Bu Wiwin, ini loh Bu, saya tuh mau jengukin Mbak Ani. Katanya dia kena DBD. Oh alah, jadi Bapak mau jengukin si Ani? Iya Pak, bener banget si Ani kena DBD. Tapi parahnya suaminya nggak mau ngurusin. Astagfirullahaladzim, jadi berita yang beredar itu bener ya? Kalau suaminya Mbak Ani itu nggak mau ngurusin dia yang lagi sakit. Iya Pak, bener banget. Bapak tuh pasti bakal lebih kaget deh kalau denger cerita aslinya. Emangnya cerita aslinya gimana toh Bu? Jadi Pak Irwan, si Ani itu kena DBD-nya dari semalam. Nah dia tuh udah nelpon suaminya. Tapi suaminya tuh nggak mau pulang karena mau nuker burung peliharaan sama temennya. Nah akhirnya si Ani itu nelpon saya minta tolong untuk dibawa ke rumah sakit. Dan tahu nggak Pak, tadi pagi suaminya baru pulang. Dan ketika saya kasih tahu kalau istrinya dibawa ke rumah sakit, dia biasa aja Pak. Malahan dia mau ngurusin burung peliharaannya dulu. Astagfirullahaladzim Bu, itu suaminya Mbak Ani bener-bener keterlaluan ya. Gak punya hati nurani sama sekali. Istrinya sakit dan dibawa ke rumah sakit bukannya datang untuk ngurusin. Nah itu dia Pak, kayaknya otak sama hatinya dia itu emang udah gak berfungsi deh. Kasian banget saya sama si Ani. Ya Bu, kasihan banget.
Padahal Mbak Ani itu orangnya baik loh. Malah dapat suami yang kayak gitu. Tapi kok ada ya orang yang kecanduan hobi pelihara burung sampai nggak peduli dan nggak mau ngurusin istrinya yang sakit? Ya nyatanya ada Pak, itu suaminya si Ani. Udahlah ya Pak, nanti setelah si Ani ini sembuh kita suruh aja Pak dia untuk cerai sama suaminya. Iya Bu, saya setuju. Nanti kita ngomong bareng-bareng aja sama orang tuanya. Supaya orang tuanya juga nyuruh Mbak Ani untuk cerai aja tuh sama suaminya. Iya Pak, soalnya nggak tega banget ngelihat si Ani itu punya suami modelan kayak begitu. Pada malam harinya, ayo burung-burung peliharaanku, makan yang banyak ya. Ya ampun, ini udah jam berapa ya? Kok udah malam aja sih? Perasaan tadi masih pagi. Gara-gara keasikan ngurusin burung peliharaanku nih, jadi lupa waktu. Duh, aku lapar banget nih. Dek, Ani, ambil makan buat Mas dong. Ya ampun, si Ani ini mana sih? Kok dipanggil-panggil gak nyaut? Aku baru inget. Waduh, istriku kan di rumah sakit karena DBD. Aduh, dia tuh belum sembuh apa ya? Kok nggak pulang-pulang? Heran banget deh aku. Kalau gini caranya nggak ada yang masakin aku nih. Aku juga males banget mau ke rumah sakit lagi ngurusin dia. Aku telepon aja deh, aku suruh pulang kalau dia udah sembuh. Halo, assalamualaikum. Dek, kalau kamu tuh udah sembuh, langsung pulang ya. Nggak ada yang masakin Mas nih di rumah soalnya. Waalaikumsalam. Astagfirullah Mas, aku tuh belum sembuh. Bahkan aku baru sadar loh ini. Aku kena DBD Mas. Mas kok nggak mau ngurusin aku sih? Bahkan nggak mau sama sekali datang ke rumah sakit. Dek, kamu tuh kan cuman kena DBD, jadi nggak usah berlebihan gitulah. Pokoknya nanti kalau kamu udah sembuh, langsung pulang ya. Masak ini buat Mas. Mas lapar banget ini, tahu nggak sih? Kamu nih bener-bener tega Mas sama aku. Nggak usah drama deh. Duh, burung peliharaanku ada yang luka. Sayapnya nih. Yaudah ya. Mas itu mau ngurusin burung peliharaan Mas dulu. Yang luka sayapnya nih. Mas sadar. Mas itu udah gila atau gimana sih? Bisa-bisanya loh Mas lebih mentingin ngurusin burung peliharaan daripada ngurusin istri yang lagi sakit. Mas itu udah gak peduli lagi sama aku. Aku benci sama kamu Mas. Dengan kesal Ani menutup teleponnya. Alhamdulillah kamu udah sadar Ani. Ya ampun, kamu kenapa? Kok malah nangis? Ini Bu Wiwin, aku habis ditelepon sama suamiku. Dia minta aku untuk pulang kalau aku udah sehat. Karena nggak ada yang masakin dia di rumah. Astagfirullah, benar-benar kejam ya itu suami kamu. Udah Ani, mending sekarang kamu istirahat yang cukup. Jangan hirauin omongan suami kamu itu. Iya Bu Wiwin, makasih banget ya udah mau ngurusin dan bawa aku ke rumah sakit. Sedangkan suamiku sendiri malah lebih milih ngurusin burungnya yang sayapnya luka. Padahal istrinya kena DBD. Ya karena suami kamu itu otak sama hatinya udah gak dipakai. Udah, jangan nangisin laki-laki kayak begitu. Gak pantas tahu gak dia itu kamu tangisin. Kamu fokus untuk sembuhin dulu penyakit kamu. Abis itu kamu langsung cerai sama tuh laki-laki. Iya Bu Wiwin, sekali lagi makasih ya. Iya sama-sama. Oh iya, tadi Pak Irwan datang ke sini mau jengukin kamu. Tapi karena kamu tadi belum sadar, jadinya Pak Irwan gak enak terus pulang. Wah, Pak Irwan baik banget mau jengukin aku. Nanti titip salam ya Bu sama Pak Irwan. Iya, kamu tenang aja. Nanti Ibu titipin salam sama dia. Udah, mending kamu sekarang istirahat. Sementara itu, ya ampun istri sialan. Berani-beraninya dia itu matiin telepon gitu aja. Kan aku belum selesai ngomong. Mana sok-sokan dia itu ngomong benci aku segala lagi. Tapi ntar juga dia itu bakal minta maaf dan bilang cinta lagi sama aku. Udahlah, mending aku ngurusin burung-burung peliharaanku ini. Yang sayapnya ini luka tuh, aduh luka nih. Tapi kok ini luka di sayap burung peliharaanku agak aneh gitu ya. Loh kok tiba-tiba semua burungku ngamuk sih. Waduh, ngeri banget nih. Jangan mereka kena virus lagi. Loh, mereka pada bisa keluar dari sangkar nih. Astagfirullahaladzim, mereka pada matok aku. Sakit, tolong. Dasar burung peliharaan kurang ajar. Duh, kok patokan dari burung sakit banget ya. Ngilu. Jangan mereka beneran kena virus. Dan virus itu kena aku juga. Aduh, karena mereka ini udah matok aku. Aduh. Tolong, badanku jadi sakit banget dan gak bisa bergerak. Tolong. Akhirnya Farid pun tewas terpatuk burung peliharaannya sendiri yang sudah terkena virus.